Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super luar biasa para sahabat dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tip, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Bagaimana untuk menyemburkan tanaman, kemudian tanaman itu kuat dan bunga atau daunnya tidak rontok ya. Eh, Biayanya tidak mahal, murah ya, dan cukup efektif sekali ya. Baik para sahabat, untuk mendukung channel ini ya, sebelum kita mulai ke videonya ya, jangan skip video ini ya. Saya mohon di subscribe dulu, share dan bagikan ya video ini ya, supaya saya lebih bersemangat lagi ya. Rahasianya apa? Rahasianya supaya cabai berbuah lebat ya, tumbuh dengan subur seperti ini ya. Nah, ini digoyang-goyang aja nggak rontok ya, ya tuh ya. Nah, rahasianya cukup mudah sekali sahabat ya. Nih rahasianya sebenarnya mudah dicari, itu air laut ya. Nah, namun kan air laut itu cukup susah dan sulit dan butuh biaya untuk mencari air laut ya. Jadi yang kita buat adalah nutrisi pengganti hidroponik atau abemik ya, dari pupuk organik, yaitu air laut merupakan salah satu bahan utamanya. Nah, untuk memudahkan mencari air laut, kita gampang saja para sahabat ya, yaitu dengan mengganti dengan garam krosok atau garam kasar ya. Nah, garam krosok atau garam kasar ini ya, ini pengganti air laut ya. Ini murah sekali ya, bisa para sahabat beli di pasar-pasar tradisional ya. Nah, garam krosok itu yang seperti ini ya, masih kasar ya. Oke, kenapa bisa menyuburkan tanah ya? Nah, secara logika ya para sahabat, air apa yang bisa mengkristal ya kalau tidak mengandung nutrisi yang cukup baik dan banyak ya. Jadi bagaimana cara penggunaannya? Garam krosok ini tidak disarankan ditaburkan pada media tanaman ya. Jadi caranya cukup mudah para sahabat ya. Saya sudah menyiapkan ember nih ya. Ini diperkirakan 3 atau 4 liter ya. Ini ngambil dari kolam ya, yang sudah menjadi green water. Oke. Kemudian garam, untuk ukurannya garam krosok itu ya, ini ya perbandingannya 1 sendok teh untuk 1 liter ya. Oke, jadi kita bisa kira-kira ya, nih. Nah, celupkan ya garam krosok ini ya ke ember. Nah, dan jangan melebihi dari aturan ya, sebab tidak baik ya. Oke, kemudian si garam krosok ini karena terlarut di dalam air ya. Nah, kita aduk ya, kita aduk. Nah, sehingga terlarut ya, kita aduk seperti ini ya. Jadi medianya ember, garam, kemudian pengaduk, kemudian sendok ya. Oke, tunggu beberapa menit setelah teraduk seperti ini sehingga larut, dan saya akan mengambil siduk buat mengaplikasikannya ya, sambil menunggu garam ini larut. Oke, kelihatannya sudah larut ya.
Nah, kalau untuk menyiram ya para sahabat ya, ini gayung dilubangin, bisa dibor, bisa disolder ya, pokoknya alat apa aja lah ya. Jadi mengaplikasikannya kalau untuk menyiram tuh seperti ini ya. Nah, kita akan coba mengaplikasikan ya kepada tanamannya. Nah, supaya tanaman ini kuat dan terlindungi dan tanah menjadi subur ya, kita aplikasikan ya. Jadi secukupnya. Jadi seperti ini. Nah, jadi caranya demikian para sahabat ya. Nah, sehingga daun menjadi segar, kemudian bunga itu tidak rontok ya. Sebab perlu diketahui para sahabat ya, menggunakan air laut adalah sebagai pupuk organik ya. Hal ini penting yang harus diperhatikan saat mengambil air laut pantai ini. Apabila para sahabat mengambil air laut ya, air laut yang diambil usahakan air laut yang di pesisir pantai ya. Ambil air laut dari dari kedalaman suatu pantai 2 inci dari permukaan ya. Akan tetapi sebelum disimpan ya, ketika baru pertama diambil ya dari air laut ini, sebaiknya air laut itu ditempatkan di dalam wadah terbuka selama 24 jam ya, berarti sehari semalam ya. Untuk pemupukan yaitu menggunakan pemupukan air laut, gunakan air laut ya di dalam air, campurkan dengan air dengan perbandingan 1:30. Berarti 1 liter berbanding airnya 30 liter ya. Nah, kemudian aplikasikan di pagi hari atau dan di sore hari. Nah, jadi karena air laut susah dari lokasi saya dan jauh, puluhan kilo ya, sehingga saya gantikan air laut itu ya dengan garam brosok sebagai air laut ya. Nah, bagi yang lokasinya tempat tinggalnya dari laut, bisa digantikan dengan garam krosok seperti ini ya, dan harganya tidak mahal ya garam krosok ini ya. Ini ya sekitar 3.000 4.000 lah sekresek ya, mungkin di tempat para sahabat itu 5.000 ya. Nah, perlu diketahui ya bahwa dari garam krosok itu ada kandungan apa saja sih ya.